Ustaz, Barakallah. sebelumnya kan kita sudah membahas tentang Ummu Haram. Iya, Dan kalau nggak salah kemarin juga di-mention tentang Ummu Sulaim, betul. saudari Kakak adik beliau. ya, dengan Ummu Sulaim dengan Nah, Ummu Haram. itu kalau nggak salah sebelumnya juga antum mention bahwa beliau adalah ibunda dari Anas bin Anas bin Malik, Malik khatim khadimnya Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi Sallallahu wasallam. Alaihi Iya, Wasallam. betul. Kayaknya kalau kita perdalam pembahasan tentang Ummu Sulaim ini menarik, Ustaz. Baik. Mungkin ada hal-hal yang bisa kita ambil pelajarannya dari beliau. Ya, Mungkin bisa antum sampaikan. barakallah. Jadi sebagaimana Ummu Haram, beliau adalah Ummu Sulaim binti Bilhan. Kalau tentang Ummu Sulaim ini ada banyak riwayat tentang nama aslinya. Ada yang menyebutkan Rumaisa, ada yang menyebutkan Rumaisa, ada yang menyebutkan Rumaisa pakai sa ya, ada yang menyebutkan Rahlah, ada banyak sekali yang menyebutkan tentang nama beliau. Tetapi kita juga tidak bisa memastikan manakah nama beliau yang sebenarnya pada waktu sebelum berkunyah. Dan beliau lebih dikenal dengan kunyahnya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Nah, pada masa jahiliyah sebelum datangnya Rasulullah SAW ke Madinah, Ummu Sulaim ini sudah menikah dengan seorang lelaki Ansor yang namanya lelaki Yathrib ya, bukan lelaki Ansor, penduduk kota Yathrib yang namanya Malik bin An-Nadhr. Malik bin An-Nadhr. Nah, dari pernikahan inilah lahir putra beliau yang namanya Anas bin Malik bin An-Nadhr. Jadi jangan sampai salah mengira ini nasab ini berkaitan dengan Imam Malik bin Anas bin Malik, meskipun ada kesamaan nama tapi ini tidak berkaitan. Jadi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah putra Ummu Sulaim dari pernikahan pertama, yaitu dengan Malik bin An-Nadhr. Nah, qadarullah ya, ketika kemudian datang Rasulullah SAW ke Madinah, dan sebelumnya juga Ummu Sulaim ini kemudian telah menerima Islam, suaminya ini ternyata sulit diajak ke dalam Islam. Jadi Malik bin An-Nadhr ini berulang kali oleh Ummu Sulaim diberikan berbagai penjelasan tentang Islam, agar dia mau meninggalkan penyembahan berhala, agar mau mengikuti agama tauhid, dan alasan-alasan yang logis sudah disampaikan Ummu Sulaim. Hanya saja ternyata Malik bin An-Nadhr memilih tetap dalam kekufuran. Bahkan dia ketika Rasulullah SAW datang dalam hijrah menjadi tidak sudi untuk berada dengan Rasulullah SAW dalam satu kota, sehingga dia pindah ke negeri Syam. Ya, dia keluar ketika orang-orang datang ke Yathrib untuk berhijrah, sehingga ketika Rasulullah datang menjadilah dia Madinatul Munawwarah. Justru suami Ummu Sulaim ini, yakni Malik bin An-Nadhr, pergi dari kota Yathrib, meninggalkan kota Yathrib menuju ke negeri Syam yang jauh di utara, bahkan sampai meninggal dalam keadaan masih musyrik di sana. Jadi ini salah satu kisah sebelum Ummu Sulaim akhirnya menikah dengan seorang tokoh yang luar biasa, yakni yang kemudian kita kenal sebagai Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Di balik pernikahan itu tentu ada kisah yang sangat menarik. Pertama-tama ketika Nabi SAW datang dalam hijrah, maka orang-orang pun mempersembahkan hadiah kepada Nabi SAW. Yang kita juga pernah membahas, Nabi SAW waktu itu di rumah Ummu Ayyub Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Ada yang datang membawakan kambing, ada yang datang membawakan kurma, ada yang datang membawakan zabit atau kismis gitu ya. Dan berbagai hadiah lainnya. Ada yang membawakan pakaian, ada yang membawakan kain-kain, selimut, bantal, madu. Menawarkan tempat tinggal juga menawarkan tempat tinggal dan sebagainya. Maka Ummu Sulaim waktu itu menggandeng putranya yang masih kecil, Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang telah datang kepada engkau dengan membawakan hadiah-hadiah berharga mereka. Sedangkan aku tidak memiliki sesuatu untuk kuhadiahkan kepadamu kecuali putraku ini, yakni Anas bin Malik. Sungguhnya aku berharap aku hadiahkan dia kepadamu. Semoga engkau berkenan menjadikannya sebagai khadimmu, sebagai pelayanmu, dan agar dia mendapatkan keberkahan dari rumah tanggamu dan mendapatkan ilmu dari apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Jadi ini termasuk salah satu contoh perilaku teladan ya. Kalau kita memang meyakini ada seorang yang memiliki keutamaan, kesolehan, kepemimpinan, keagungan, ya kebaikan-kebaikan dan keberkahan di dalam kehidupannya, lalu kita menginginkan anak kita kelak juga mendapatkan keutamaan dan keberkahan dari jalan yang sama, dari tempat tersebut, maka kita boleh ya mempersembahkan anak kita, menghadiahkan anak kita untuk menjadi khadim dari orang tersebut supaya dia belajar banyak, supaya dia talaki, supaya dia kemudian mujalasah ya, duduk bersama dengan orang-orang besar ini sehingga dia akan mendapatkan cara berpikir yang besar, dia mendapatkan cara bersikap, teladan-teladan dalam berperilaku, dalam akhlak mulia, dalam berbagai aspek dan bahkan juga mendapatkan ilmu pengetahuan yang luas. Ini salah satu langkah teladannya Ummu Sulaim kepada umat Islam adalah menjadikan Anas bin Malik sebagai bayang-bayangnya Rasulullah SAW. Sehingga Anas bin Malik ini selalu kemanapun Rasulullah pergi mengikuti, ya menyimak setiap bukan cuma kata-kata sabda Rasulullah, tetapi juga adalah perilaku, ya perbuatan-perbuatan Rasulullah SAW. Sehingga Anas bin Malik ini termasuk salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ya di bawah Abu Hurairah, dan beliau Anas bin Malik ini menjadi salah satu sumber terpercaya para sahabat untuk melihat bagaimana contoh-contoh dari Rasulullah dalam menghadapi berbagai peristiwa, menghadapi berbagai kegiatan, kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Selain para ummahatul mukminin, itu Anas bin Malik ini salah satu sumber yang paling terpercaya. Dan Anas bin Malik ini meriwayatkan bagaimana dia selama 10 tahun menjadi khadimnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, selama 10 tahun aku menjadi pelayan Rasulullah SAW, maka selama 10 tahun itu pula beliau belum pernah mengatakan kepadaku, kenapa kau lakukan ini? Dan beliau juga belum pernah mengatakan kepadaku, kenapa kamu tidak lakukan itu? Masya Allah. Itu kan sulit dibayangkan ya. Kita jangankan kepada pembantu, kepada istri, kepada anak, kepada anggota keluarga sendiri, kadang-kadang, kenapa kamu nggak gini? Kenapa kamu nggak gitu? Ya, itu suatu yang sangat wajar dan kita anggap sebagai suatu yang sangat normal gitu. Sementara Anas bin Malik menceritakan betapa ketinggian akhlak Rasulullah SAW itu, beliau tidak pernah mempertanyakan apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Artinya tidak kemudian mengungkit kesalahan, kenapa kamu lakukan ini? Dan beliau juga tidak pernah kemudian menyalahkan kalau tidak dilakukannya sesuatu. Karena kealpaan, karena kelalaian, karena lupa, dan lain sebagainya. Berat banget kayaknya kalau diikuti. Ini salah satu teladan yang paling berat ya dari Rasulullah SAW, bagaimana menjaga lisan untuk tidak mengatakan kenapa kau lakukan ini, kenapa tidak kau lakukan itu. Itu cerita Anas bin Malik radhiyallahu anhu sendiri. Jadi ini salah satu persembahan terbaik Ummu Sulaim, bukan hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kepada umat Islam. Masya Allah. Kita bisa membayangkan dari setiap hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik, diamalkan umat Islam dari zaman ke zaman, menjadi rujukan dalam berbagai amal soleh dan ibadah dari zaman ke zaman, maka Anas bin Malik mendapatkan aliran pahalanya gitu ya, keberkahan yang tak putus-putus, kebaikan yang tak putus-putus sampai akhir zaman. Sedangkan yang memberikan Anas bin Malik sebagai hadiah menjadi wasilah agar Anas bin Malik menjadi mata air ilmu bagi umat, tentu juga mendapatkan bagian pahalanya, dan itu adalah Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Dan ketika kemudian suaminya telah menceraikannya dan pergi ke negeri Syam, maka Ummu Sulaim tentu menjadi seorang wanita yang penuh pesona, penuh daya tarik dengan kecerdasannya, dengan keberaniannya, dengan kemuliaannya, sehingga datanglah lamaran dari seorang pria bangsawan di kalangan orang-orang Yasrib, orang-orang Madinah. Nama pria ini adalah Abu Talhah. Ya. Abu Talhah ini ketika melamar Ummu Sulaim, maka di sini sekali lagi kita mendapatkan keteladanan perempuan peradaban yang luar biasa dari Ummu Sulaim. Ketika itu Abu Talhah masih seorang musyrik, belum beriman, belum bersyahadat. Maka ketika lamaran dari Abu Talhah ini datang, Ummu Sulaim mengatakan begini, wahai Abu Talhah, sesungguhnya engkau ini lelaki yang tidak pantas untuk ditolak. Baik dari nasabmu,
baik dari hartamu maupun baik dari Rupanya. rupa dan juga perilakumu. Jadi Ini laki-laki yang orang baik, ya. dia bukan laki-laki berandalan, akhlaknya terjaga, orangnya jujur dan amanah ya, tidak sombong, orangnya tawadhu, dari keluarga yang baik, keturunan yang baik, juga memiliki harta yang cukup begitu. Jadi kata Ummu Sulaim, engkau ini tidak ada alasan untuk menolak lamaranmu. Ya. Dari sisi apapun tidak punya alasan aku ini untuk menolak lamaranmu, hanya saja ada satu penghalang di antara kita. Penghalang itu adalah karena aku seorang muslimah, sedangkan engkau seorang laki-laki musyrik. Nah, ini menjadikan kita tidak bisa menikah karena engkau belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Ummu Sulaim, jika engkau memang berniat untuk menikahiku dan bila engkau berkenan, maka cukuplah engkau masuk Islam dan keislamanmu itu akan menjadi mahar bagi pernikahan kita. Aku bersedia menikah denganmu dan aku tidak akan meminta mahar kepadamu apapun selain itu, gitu ya. Jadi ini menunjukkan perhatian Ummu Sulaim yang luar biasa tentang dakwah, dan saya dulu pernah sampai pengen menginisiasi gerakan Ummu Sulaim ya. Maksud saya begini, dulu ada gerakan pemurtatan itu melalui proyek dipacarisasi kemudian dihamilisasi. Jadi ada lelaki-lelaki kafir yang memang dititipi misi untuk memacari muslimah, menghamili muslimah, kemudian mengajak mereka menikah dengan cara agamanya, dimurtadkan ke agamanya. Ini harus kemudian kita membaliknya ya, dengan teladan dari Ummu Sulaim tadi, bahwa kita perlu menyiapkan generasi muslimah-muslimah tangguh yang sanggup berkata kepada orang-orang yang belum beriman, tetapi mereka misalnya tokoh-tokoh yang kemudian dengan pesonanya dia menarik orang-orang itu ketika mereka menanyakan kesediaan untuk menikah, menanyakan kesediaan untuk menjadi pasangan, maka seperti Ummu Sulaim lalu bisa menjawab, aku tidak meminta selain keislaman sebagai mahar dalam pernikahan kita. Dan ini tentu perlu seorang perempuan yang memiliki karakter yang kuat, kemandirian gitu ya, yang memiliki independensi ya, kemerdekaan di dalam bersikap dan berpikir yang luar biasa. Dan itulah yang ditunjukkan Ummu Sulaim, dan tantangan Ummu Sulaim ini yang kemudian membuat Abu Thalha ini merenung sampai 3 hari gitu ya. Merenung sampai 3 hari karena dia harus memutuskan apakah aku akan melanjutkan menikahi Ummu Sulaim dengan syarat aku masuk Islam, ataukah aku kemudian karena setia kepada agama lama, aku harus meninggalkannya. Maka dia mempelajari Islam dengan serius selama 3 hari itu. Dia bertanya tentang Islam, dia bertanya tentang apa-apa yang diajarkan oleh Islam, dia bertanya tentang pokok-pokok ajaran Islam, dia bertanya tentang ibadah dalam Islam, sehingga dia kemudian ketika masuk Islam betul-betul dalam kesadaran penuh dan betul-betul dengan kesadaran penuh memahami pemahaman penuh terhadap berbagai pokok-pokok keislaman yang harus dia tahu gitu ya. Jadi bukan yang demi nikah pokoknya apapun dilakukan akhirnya masuk Islam tapi Islamnya nggak dijalankan. Nah itu yang juga akan menjadi perhatian penting dalam tadi gerakan Ummu Sulaim, jangan sampai dia hanya masuk Islam sebagai kedok, habis itu kemudian tidak practicing, tidak mengamalkan, dan bahkan mungkin kembali ke ajaran lama, itu jangan sampai. Nah Abu Thalha ini orang yang cerdas, sehingga dia ketika Ummu Sulaim menantang demikian, maka dia mampu untuk mencerna tantangan itu sebagai sebuah hal yang harus dia pelajari dengan serius. Dia kaji dengan serius, tidak sembarang diputuskan. Harus dipikirkan masak-masak dan kemudian diputuskan dengan seksama. Itu yang dilakukan Abu Thalha, sehingga akhirnya Abu Thalha menerima Islam dan dengan itu dia akhirnya menikahi Ummu Sulaim radhiyallahu anha, dan menjadilah ini salah satu rumah tangga idaman ya, rumah tangga teladan, rumah tangga yang keren di kalangan orang-orang Ansor. Betapa keberaniannya Ummu Sulaim mendampingi Abu Thalha ini juga tidak tertandingi. Bagaimana kemudian Ummu Sulaim itu di dalam berbagai peperangan bersama Rasulullah SAW, di perang Badar, di perang Uhud ya, itu senantiasa membawa khanjar, membawa belati yang dia pasang di perutnya, dan kemudian karena suaminya Abu Thalha itu khawatir tentang istrinya, wahai Rasulullah, lihatlah Ummu Sulaim, dia kemana-mana membawa khanjar dan berada di hadapanmu. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan? Buat apa kau bawa khanjar itu? Ya Rasulullah, demi Allah, kalau ada orang musyrik yang mendekat ke arahmu nih, saya akan aku tikam perutnya dengan khanjarku ini. Jadi ini ya sebuah kepahlawanan yang luar biasa dari Ummu Sulaim. Sementara suaminya adalah Abu Thalha, seorang yang terkenal juga dengan keterampilannya memanah.
Jadi kalau di kalangan Muhajirin ada Sa'ad bin Abi Waqqas, maka di kalangan Ansor ada Abu Talha Al-Ansori, di mana pada saat perang Uhud, ketika kemudian Rasulullah terpojok dan dikepung oleh serangan pasukan Quraisy, maka pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat yang masih memiliki anak panah, daripada kalian nembak nggak kena, gitu ya. Maka serahkan anak panah kalian kepada Abu Talha, serahkan anak panah kalian kepada Abu Talha, karena Abu Talha ini dikenal juga dengan sangat tepat bidikannya, ya. Jadi suami istri bahu membahu di sisi Rasulullah, suaminya melindungi Rasulullah dengan anak panah yang diluncurkannya ke arah musuh, sementara istrinya memegang belati dan bersiap di hadapan Rasulullah, siapa yang berani mendekat akan dia tikam. Ini kekompakan yang luar biasa dari suami istri Abu Talha dan Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim ini terkenal juga dengan satu kisah yang luar biasa, yaitu ketika mereka mendapatkan musibah. Jadi setelah pernikahan itu, alhamdulillah Ummu Sulaim dikaruniai kehamilan oleh Allah. Dari kehamilan itu mereka dikaruniai seorang anak yang kemudian diberi nama Abdullah bin Abi Talha. Anak ini kemudian tumbuh dan qadarullah anak ini sakit-sakitan. Nah, pada suatu hari ketika Abu Talha memiliki urusan perdagangan keluar kota, anaknya ini sedang sakit di rumah. Maka dia menjadi ragu akan berangkat atau tidak ke tempat yang dijanjikan bersama saudagar dari kota lain tersebut. Maka Ummu Sulaim menguatkannya dan mengatakan, wahai suamiku, berangkatlah karena sesungguhnya engkau bisa menitipkan putramu kepada Zat yang Maha Kuasa untuk menyembuhkan dan menjaganya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehadiranmu di sini, ya tanpa izin Allah tidak akan memberi manfaat ataupun madarat apa-apa. Jadi silahkan berangkat, titipkan anakmu kepada Allah. Nah, ini ucapan yang luar biasa dari seorang istri untuk menguatkan suaminya supaya dia tetap melaksanakan urusan perniagaannya meskipun anaknya sedang sakit, dan dia meminta suaminya tenang, tentram karena dijaga oleh Allah. Akhirnya Abu Talha berangkat. Ketika Abu Talha berangkat tidak berapa lama ternyata anak ini meninggal dunia. Qadarullah wa masya fa'al, anak ini meninggal dunia. Maka Ummu Sulaim kemudian memerintahkan pembantunya untuk membantu dia. Kamar anak ini dibersihkan, anak ini dimandikan, kemudian anak ini dibaringkan di tempat tidurnya dengan pakaian baru dalam keadaan seperti tertidur dengan tenang, begitu. Kemudian Ummu Sulaim juga membersihkan rumah dan kemudian dia memasak makanan kesukaan suaminya. Kemudian dia mandi, dia berdandan untuk suaminya, merias diri seakan-akan itu adalah saat pengantinan bagi mereka. Maka Abu Talha pun pulang. Ya, sudah malam, Abu Talha pulang, sampai di rumah dia bertanya kepada istrinya, bagaimana keadaan anak kita? Maka Ummu Sulaim berkata, anak kita sudah jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Jadi ini tidak berbohong, tetapi juga tidak seperti yang diharapkan Abu Talha sebenarnya. Jadi kalimatnya, anak kita jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Iya, sebelumnya sakit, sekarang sudah wafat gitu ya, sudah meninggal. Maka Abu Talha menengok ke kamar anaknya. Dan dia melihat anak itu terbaring dengan sangat pulas, seperti tidur yang sangat pulas. Maka dia pun menjadi tenang, dan kemudian Ummu Sulaim mengatakan, sudah malam, makanlah dulu karena ini ada makanan kesukaanmu. Maka Abu Talha pun makan malam dengan sangat lahap, senang sekali dengan makanan yang dimasak istrinya, dan dia pandangi istrinya, kenapa malam ini cantik sekali. Bahkan konon waktu itu dikatakan Ummu Sulaim memakai kembali gaun pengantin mereka. Jadi berusaha untuk menyenangkan suaminya dengan segala khidmahnya, segala pelayanannya, dan dengan riasannya yang cantik. Dan akhirnya kemudian Ummu Sulaim mengajak suaminya ke peraduan di tempat tidur. Ya, kemudian terjadilah hubungan suami istri di antara mereka sampai Abu Talha merasa tenang, hatinya merasa puas, terbaring dalam keadaan tentram tanpa kekhawatiran apapun sebenarnya saat itu. Kemudian baru saat tenang inilah Ummu Sulaim bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, bagaimana pendapatmu tentang orang yang menitipkan barangnya kepada orang lain sampai batas waktu tertentu. Lalu ketika sudah tiba masanya untuk mengembalikan, si pemilik ini pun akhirnya mengambil barang titipan tersebut. Menurutmu apakah yang dititipi berhak untuk keberatan? Jadi kalimat Ummu Sulaim yang luar biasa. Abu Talha kemudian berkata,
Wahai istriku, tentu tidak pantas bagi orang yang hanya dititipi untuk keberatan ketika titipan itu diambil kembali oleh pemiliknya. Ya. Itu adalah sebuah adab ya yang harus ditunjukkan oleh orang yang dititipi. Kalau pemiliknya menghendaki, maka saat itu dia harus mengembalikannya kepada yang punya. Nah, ini kemudian Ummu Sulaim merasa, wah ini sudah benar pemahamannya, sudah tinggal disampaikan apa yang terjadi sebenarnya. Ketahuilah wahai suamiku, anak kita ini milik Allah. Kita hanya dititipi. Dan sekarang sang pemilik itu sudah mengambil kembali apa yang dititipkan kepada kita. Maka kagetlah Abu Talha, kenapa kamu baru bicara sekarang setelah seperti ini? Setelah aku makan dengan enak, hatiku tentram, setelah kita kemudian berhubungan suami istri dan aku juga tenang, baru kamu menyampaikan hal seperti ini. Ya, kata Ummu Sulaim, aku tidak ingin engkau begitu pulang ke rumah dalam keadaan lelah, capek, dalam keadaan yang tentu saja penuh dengan berbagai tekanan dari luar, masih aku tambahi dengan berita duka cita yang tidak pada waktunya. Maka aku tunggu saat seperti ini sampai engkau tenang dan engkau memahami hakikatnya bahwa dia milik Allah dan akan kembali kepada Allah, maka baru aku sampaikan ini kepadamu. Wah, Masya Allah ya ini. Kemudian setelah selesai ke pagi harinya mereka menguburkan jenazah putranya, Abu Talha sempat curhat sama Rasulullah SAW. Wah Rasulullah, saya punya istri kok ya begini, apa yang kau maksudkan? Ya, saya pulang nggak segera dikasih tahu, dia menyambut saya dengan sambutan yang sangat baik, memberi makan saya dengan makanan kesukaan saya, berkhidmah kepada saya bahkan sampai di tempat tidur saya gitu. Nah, padahal anak saya meninggal gitu. Lalu Rasulullah bertanya, tapi kalian pengantinan kan semalam gitu ya? Maka Abu Talha mengatakan betul ya Rasulullah. Maka Rasulullah berdoa, ya Allah gantilah untuk Abu Talha dan Ummu Sulaim seorang anak yang lebih baik daripada yang engkau ambil pada hari ini. Maka dari apa yang terjadi pada malam hari itu ternyata betul Ummu Sulaim hamil lagi, gitu ya, hamil lagi. Kemudian dari kehamilan itu lahirlah seorang putra yang lagi-lagi diberi nama Abdullah bin Abi Talha. Dan Abdullah bin Abi Talha yang kedua ini diceritakan oleh kakak tirinya yaitu Anas bin Malik. Tidak ada anak yang lebih berkah daripada adikku yang namanya Abdullah bin Abi Talha dari seorang wanita salihah yakni ibuku Ummu Sulaim dan seorang suami yang saleh yakni Abu Talha. Adikku ini memiliki 7 orang putra yang kesemuanya adalah para hufat, para hamalatul Quran, para pemikul Al-Quran, para ulama pada zamannya, para faqih pada zamannya dan menjadi tumpuan umat gitu ya. Jadi itu adalah berkah kata Anas bin Malik dari seorang wanita solihah yang tahu bagaimana menempatkan diri ketika terjadi musibah dan tahu bagaimana cara terbaik menyampaikan musibah itu kepada suaminya. Jadi ini yang sangat luar biasa dari keluarga Ummu Sulaim dan Abu Talha ini. Dan termasuk ya Masya Allah Abu Talha ini adalah sahabat yang juga kiprahnya luar biasa, kontribusinya luar biasa di sisi Nabi SAW, dan itu tidak mungkin terjadi tanpa dukungan seorang istri yang salihah. Misalnya ayat yang turun kepada Rasulullah SAW, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan, menginfakkan apa yang paling kalian cintai, apa yang kalian cintai dari harta kalian. Maka ketika ayat itu turun, Abu Talha datang membawa satu persembahan kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya punya kebun namanya Buraiha, itu yang paling saya cintai, saya infakkan fisabilillah. Dan inilah luar biasanya keluarga Abu Talha dan Ummu Sulaim. Masya Allah, ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya. Mulai dari keteguhan dalam prinsip beragama dan juga keteguhan menjadi seorang istri yang sabar dan juga solihah kepada suami dan juga keluarganya.